Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Makan ternak ayam warga Cilacap, ular kobra berukuran besar ditangkap. Ketua DPRD Rembang yang ditahan otoritas Arab Saudi saat musim haji lalu akhirnya kembali ke tanah air. Lincahnya para lansia ikut lomba 17-an hingga mengundang gelak tawa. Partai Nasdem pastikan mendukung bakal calon wali kota Diko Ganinduto di Pilwakot Semarang. Kehadiran Nasdem akan memperkuat koalisi Diko yang sebelumnya sudah diusung oleh Partai Golkar dan PSI. Dukungan itu dinyatakan langsung oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kota Semarang Setio Budi. Keputusan itu sekaligus mengklarifikasi bahwa parpol yang dipimpinnya belum bergabung dengan koalisi manapun, termasuk koalisi Semarang Maju yang mengusung bacalon Wakot Yoyok Sukawi. Nasdem tidak mencabut dukungan dari koalisi Semarang Maju. Akan tetapi saat deklarasi lalu, Nasdem hanya memenuhi undangan dan mengutus beberapa pengurus untuk datang. Pada kesempatan yang sama, Diko menyatakan pertemuan ini untuk membahas kesiapan koalisi dalam menghadapi Pilwakot Semarang 2024. Apa yang bilang deklarasi, kita bukan nyabut, bukan jadi, emang belum kan? Belum, saya pastikan kemarin belum ada deklarasi dari Nasdem. Kalau undangan iya, kami mengutus beberapa pengurus untuk hadir secara undangan, tapi tidak deklarasi. Cek coba ada nggak itu tanda tangan dari DPD kan nggak ada. Jadi bukan kami mencabut atau keluar dari koalisi ya, memang belum. Berarti kemarin menghadiri iya. Ini saya klarifikasi ya, kemarin menghadiri saja. Kita sudah mantapkan kesepakatan antara partai PSI, Golkar, dan Nasdem. Kita akan berkoalisi untuk di Kota Semarang. Menjelang tahapan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Tegal, Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal menggelar sosialisasi kepada partai politik. Diharapkan seluruh paslon memenuhi syarat dan dokumen sesuai aturan yang berlaku. Sosialisasi pencalonan wali kota dan wakil wali kota Tegal dihadiri seluruh komisioner KPU Kota Tegal, perwakilan partai politik, dan organisasi masyarakat. Pertemuan pada 16 Agustus lalu ini membahas soal tahapan pilkada dan syarat yang harus disiapkan untuk pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tegal. Pendaftaran paslon melalui jalur partai politik dibuka pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Sementara untuk pendaftaran paslon perseorangan atau independen sudah lewat dan dinyatakan tidak ada yang mendaftar. KPUD Kota Tegal mengingatkan jika paslon yang sudah mendaftar resmi ke KPUD tidak dapat mengundurkan diri. Agar partai politik untuk tetap mempedomani PKPU nomor 824, di situ ada secara rinci ya tentang syarat, tentang ketentuan rikes dan sebagainya lah, pokoknya lengkap. Sepanjang belum ditetapkan nggak apa-apa, tapi kalau sudah ditetapkan sudah disampaikan secara clear ya bahwa tidak boleh mengundurkan diri. Kalau sudah ditetapkan, semenjak sudah ditetapkan tidak boleh mengundurkan diri. Kalau dari independen gimana Pak? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Ya, independen sudah selesai. Tahapan itu sudah selesai. Kita memasuki tahapan pencalonan, penelitian dan penetapan. Tahapan pencalonan wali kota dan wakil wali kota Tegal terdiri dari 4 tahapan, yakni tahapan dukungan, pencalonan, penelitian, dan penetapan. Dokumen dan syarat juga harus dipenuhi dan dilewati. Salah satunya rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Tegal untuk pemeriksaan kesehatan yang akan digelar di RSUP Dr. Karya di Semarang. Capek yang harus kita lewati agar Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal.
Ingatkah Anda dengan Ketua DPRD Rembang yang ditahan otoritas Arab Saudi saat musim haji lalu? Akhirnya Supadi dibebaskan dan telah kembali ke tanah air. Dalam pengakuannya ia ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah dan tidak berniat untuk haji. Inilah Ketua DPRD Rembang, Supadi, yang sempat ditahan otoritas Arab Saudi saat musim haji lalu. 2 bulan lamanya ia ditahan di sana. Penahanan Supadi karena pergi ke Arab Saudi dengan visa ziarah bertepatan dengan musim haji. Setelah menjalani proses persidangan sebanyak 2 kali, warga desa Banoan ini akhirnya dibebaskan dan kembali ke tanah air. Di hadapan wartawan, Ketua DPRD Rembang ini mengatakan ia terjaring razia polisi Arab Saudi saat mengirim oleh-oleh makanan ke santri Indonesia yang ada di sana. Ia diduga terlibat mengkoordinir jemaah haji ilegal dan memasukkan dokumen. Namun setelah menjalani sidang, dugaan itu tidak terbukti sehingga ia dibebaskan dan kembali ke tanah air setelah ditahan sejak 9 Juni lalu. Karena dianggap dari kepolisian atau dari jaksa penuntut umum juga tidak bisa membuktikan sidang yang kedua. Hanya sementara saya ditanyai, Pak Haji Supadi dari mana, dari Indonesia, membawa uang ini untuk apa? Ya untuk kehidupan sendiri sidang. Kok banyak? Iya, karena hidup di sana itu mahal. Kemudian saya dikatakan memakai visa jauh. Iya, saya pakai visa jauh sekarang ini. Karena visa jauh ini saya hanya untuk saya jauh kunjungan di Mekah. Bukan untuk saya untuk haji di Arafah. Kini Supadi kembali aktif bekerja. Ia akan dilantik menjadi anggota DPRD Rembang periode 2024-2029 pada 20 Agustus mendatang. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Demak dari hasil pemilu legislatif 2024 dilantik. 2 diantaranya merupakan ibu dan anak dari fraksi Partai PDIP. Rabu kemarin 50 anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2024-2029 resmi dilantik. Mereka masing-masing mengucapkan sumpah dan janji jabatan. Dalam pelantikan ini ada seorang ibu dan anak dari Partai PDIP yang menjadi anggota DPRD, yaitu Kresna Bayu Ilham dan Tati Sulistiani. Kresna merupakan anggota DPRD Demak yang baru terpilih, sedang ibunya merupakan anggota DPRD Demak yang kembali terpilih. Setelah menjadi anggota DPRD Demak, Kresna berharap dirinya bisa menyampaikan aspirasi para pemuda. Alhamdulillah, sangat bangga, sangat senang. Karena adanya kebanyakan untuk pemilihan ini di generasi Y dan generasi Z ya. Jadi usia muda ini, kaum muda ini biar banyak untuk kedepannya tersalurkan suaranya, dan saya mengikuti untuk Karang Taruna dan pemuda yang lain, kita ikut membantu untuk ke depan. Anggota DPRD Demak periode 2024-2029 terbanyak dari PKB dan PDIP. Tadi sudah kita umumkan bahwa jumlahnya 50 orang, sedangkan 2 partai terbesar yaitu dari PKB 13 kursi dan PDIP 12 kursi. Untuk sementara ketua DPRD akan diambil dari PKB yaitu Zainul Fatah dan wakilnya dari PDIP karena mereka memiliki kursi terbanyak. Ali Mustakfirin melaporkan dari Demak. Untuk memeriahkan HUT Republik Indonesia, Bulog Cabang Tegal menggelar pasar murah. Pembeli tidak hanya mendapat potongan harga, tetapi mereka juga mendapat kupon berhadiah. Saat HUT ke-79 Republik Indonesia pada Sabtu kemarin, Bulog Tegal menggelar pasar murah di Desa Bogares, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Di pasar murah ini, Bulog menyediakan bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan terigu dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Gula pasir dijual Rp16.500 per kilogram. Minyak kita dijual Rp15.500 per kilogram. Terigu dijual seharga Rp7.000 per kilogram dan beras dijual seharga Rp56.500 per karung. Banyak warga yang memilih berbelanja sembako di sini karena selain harganya lebih terjangkau, pembeli juga mendapat kupon berhadiah. Saya beli beras
tadi Bu belinya? Jadi 4 kantong. Iya. Kenapa milih beli di sini nih Bu? Lebih murah. Kalau di luaran itu sampai berapa Bu? ya tepok 12.000 saya. Iya gitu. Oh, gitu. Jadi saya lebih milih ke sini. Ibu di sini beli selain beras apa tadi? Minyak. Minyak goreng lebih murah juga. Dalam waktu singkat, ratusan karung beras, minyak goreng, gula, dan terigu ludes di borong pembeli. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.